Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Sahabat Jalan Spiritual. Hari ini kami akan melakukan perjalanan menuju ke Patrawisa ya, di sana, di bawah bukit sana, di Patrawisa. Tepatnya di Desa Limbasari. Konon katanya di sana ada bendungan yang merupakan si pembuat bendungan itu adalah seorang yang sangat legendaris sehingga digunakan sebagai nama bendungan tersebut, yaitu Patrawisa. Seperti apakah Patrawisa dan seperti apakah tokoh Patrawisa tersebut? Mari kita lihat dengan mengikuti perjalanan spiritual kami. Let's go. Sahabat Jalan Spiritual, untuk menuju ke Patrawisa dari Kecamatan Bobotsari menuju ke arah barat sekitar 20 meter, terdapat pertigaan, tepatnya di depan kantor Pegadaian Bobotsari. Kemudian menuju arah utara, menyusuri jalan Desa Pakuncen sejauh kurang lebih 1 km hingga sampai di pertigaan Dusun Simpangan. Lalu mengambil arah ke kanan, menyusuri jalan Desa Limbasari sejauh kurang lebih 2 km hingga sampai di pertigaan depan SMP Negeri 4 Bobotsari. Dari pertigaan depan SMP Negeri 4 Bobotsari, kemudian ambil arah ke kanan menuju arah utara sejauh kurang lebih 500 meter, kemudian belok ke kiri menyusuri jalan desa menuju Dusun Trondol dan terus ke arah utara menyusuri jalan setapak sekitar kurang lebih 1 km, maka akan sampai di Patrawisa. Kami sekarang sedang berada di portalnya Patrawisa. Ini ada loket, tiket masuknya 5.000, tapi sekarang mungkin sudah tidak terawat sehingga tidak dijaga, jadi kami bisa masuk secara gratis begitu. Oke. Bu, lagi kalau mantan petilasane saya jadi wesi ya sebelah pun tuh. Ngendong mau tamu itu, oh tamu mau tamu itu, oh niki terus sebelah mau buat mending, niki terus macam mudi niki ngaler, niki ngilen, dul, kok ngilen, ngaler, oh berarti niki sebelah kilen nih gini, petilasannya sih jadi besi, menteruan lah, ini bongko. Oke sahabat spiritual, ini rupanya ada yang menyambut kami di sini. Setelah kami bertanya bahwa apakah di sini ada petilasan Syekh Jadi Besi, ternyata ada. Katanya tadi menurut orang yang berpapasan dengan saya, letaknya di dekat pam air. Jadi saya akan mencoba menuju ke sana. Oke, kita lanjut. Ya, akhirnya kami sudah sampai di area Patrawisa. Sahabat Jalan Spiritual, itu di sebelah kanan adalah Kali Tuntung Gunung yang tepat berada di bawah Gunung Plana. Sedangkan di sebelah kiri kami adalah Kali Welingi. Kali Welingi ini berasal dari sumber mata air dari Gunung Kelir dan Gunung Tukung yang dahulu dibangun oleh
Ketut Wlingi sehingga dikenal dengan Kali Wlingi. Sahabat jalan spiritual, di sebelah kiri kami ada saluran irigasi yang berasal dari bendungan Patrawisa yang baru. Karena dahulu bendungan Patrawisa yang lama jebol karena arus banjir dari Sungai Tuntung Gunung dan Sungai Wlingi begitu besar sehingga 2 kali jebol. Oleh karena itu pemerintah Desa Limbasari membangun kembali bendungan baru yang berada di Kali Tuntung Gunung. Saluran irigasi ini sama seperti saluran irigasi yang lama, mengalir sampai ke Desa Limbasari, sehingga pada musim kemarau pun warga masyarakat Desa Limbasari masih tetap menanami padi di sawah-sawah mereka. Ya, inilah bendungan Patrawisa baru di Kali Tuntung Gunung. Kali Tuntung Gunung ini memang kelihatannya airnya tidak begitu deras, tetapi ketika banjir datang, airnya sangat meluap dan mengerikan. Kali ini banyak batu-batu besar, bahkan dahulu ketika di Purbalingga booming dengan batu pancawarna dan nagasui, di sini banyak sekali batu-batu warna dan batu-batu nagasui. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Menurut keterangan orang yang tadi kami temui di jalan, katanya petilasan Syekh Gendelwisi berada di sebelah barat bak penampungan air. Kami coba mencari dan ternyata berdasarkan batin kami memang energi yang besar berada di sebelah barat bak penampungan air. Jadi kami merasa bahwa disitulah letak petilasan Syekh Gendelwisi. Jadi dahulu itu Syekh Gendelwisi sering singgah di tempat ini, termasuk Mbah Patrawisa dan Ketut Wlingi. Saat pembangunan bendungan Patrawisa, beliau berdua juga sering beristirahat di tempat di mana Syekh Gendelwisi bersinggah. Maka kami akan mencoba bermeditasi di petilasan Syekh Gendelwisi untuk mencoba mencari tahu seperti apa dan bagaimana kiprah Syekh Gendelwisi sampai di Purbalingga. Sahabat jalan spiritual, Patrawisa adalah sebuah bendungan yang memiliki keindahan tersendiri, di mana terdapat 2 sungai yang mengalir, yaitu Kali Wlingi dan Kali Tuntung Gunung. Kedua sungai itu diapit oleh 2 gunung, yaitu Gunung Tukung yang berada di sebelah barat dan konon kabarnya merupakan petilasan Syekh Tunggul Wulung. Sedangkan di sebelah timurnya adalah Gunung Pelana, yaitu gunung yang dikenal sangat angker yang sering digunakan oleh orang-orang Linuwih untuk mengolah batin mereka. Selain memiliki pemandangan yang indah, Patrawisa juga memiliki legenda menarik karena mempunyai hubungan erat dengan kisah Putri Ayu dan kisah penyebar Islam yang berada di Desa Limbasari. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari berbagai sumber dan dari cerita mulut ke mulut yang berkembang di masyarakat, serta berdasarkan pengalaman spiritual kami, bahwa dahulu ada seorang mubalik yang berasal dari negeri Timur Tengah, tepatnya dari Kesultanan Ngerum di Turki Utsmani, yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya menyebarkan agama Islam, beliau pun akhirnya sampai ke Pulau Jawa. Beliau adalah Syekh Gandiwasi atau yang lebih dikenal dengan Syekh Kendil Wesi. Ketika Syekh Gandiwasi sampai di Pulau Jawa, beliau menemui penguasa tanah Jawa kala itu, yaitu Kanjeng Panembahan Senopati Ingalogo Mataram. Setelah mendapat izin dari Panembahan Senopati, maka berangkatlah Syekh Gandiwasi ke wilayah barat Gunung Slamet yang saat itu masyarakatnya belum memeluk agama Islam. Dari wilayah barat Gunung Slamet, Syekh Gandiwasi kemudian melanjutkan perjalanannya
menyebarkan agama Islam di sebelah utara kaki Gunung Slamet yang saat itu masih dihuni oleh banyak kerajaan lelembut. Dalam perjalanannya, beliau beristirahat sejenak di sebuah sungai dan bermaksud untuk mandi. Namun, sungai yang hendak digunakan untuk mandi ternyata banyak dihuni oleh jin dan belis atau iblis. Oleh karena itu, beliau kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersemedi. Setelah berhasil menenangkan diri dalam semedinya, Syekh Gandiwasi mengusir para jin dan iblis penghuni sungai, dan terjadilah kejar-kejaran antara Syekh Gandiwasi dengan para jin dan iblis, sampai akhirnya jin dan iblis pun menyerah dan kemudian menyingkir. Kedung yang menjadi kerajaan jin tersebut sekarang disebut dengan Kedung Belis. Sedangkan tempat Syekh Gandiwasi bersemedi kemudian dinamakan Pamujan. Sementara itu, lokasi udag-udagan atau kejar-kejaran antara Syekh Gandiwasi dengan para jin sekarang disebut dengan Desa Dagan. Lalu, tempat jin menyingkir atau semisih sekarang disebut dengan Desa Penisihan. Setelah berhasil mengusir jin, Syekh Gandiwasi bermaksud pindah ke tempat yang lebih nyaman untuk bermukim. Maka ditumpuklah 2 batu sebesar rumah di sebuah tanjakan tinggi. Kemudian beliau berdiri di atas tumpukan batu tersebut untuk melihat kondisi lokasi tempat tinggal yang dianggap tepat. Batu bertumpukan itu dikenal dengan nama Watu Tumpang. Setelah melihat kondisi lokasi, Syekh Gandiwasi akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk membangun sebuah padepokan. Maka dibangunlah sebuah padepokan di suatu tempat yang datar di bawah Gunung Plan. Di padepokan itulah Syekh Gandiwasi bertempat tinggal dan menyebarkan serta mengajarkan ajaran agama Islam. Selain itu, Syekh Gandiwasi juga mengajarkan ilmu-ilmu kedaton atau ilmu ketatanegaraan. Semakin lama padepokan semakin berkembang dan kemudian diberi nama Padepokan Nimbasari. Nimbasari berasal dari kata nimba dan sari. Nimba atau ngangsu artinya mencari, dan sari yang berarti ilmu. Jadi, kata Nimbasari berarti mencari ilmu. Oleh karena itu, lama-kelamaan kata Nimbasari diperbincangkan hingga lidah Jawa mengatakan menjadi Limbasari. Dan nama Limbasari hingga sekarang menjadi sebuah nama desa di Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Suatu hari, datanglah 2 orang yang berasal dari Pulau Dewata bernama Ketut Wlingi dan Patrawisa. Mereka berdua datang ke Limbasari untuk mencari orang yang linuwih dalam ilmu kanuragan dan juga dalam ilmu budi. Setelah bertemu dengan Syekh Gandiwasi dan menjajaki keilmuan beliau, mereka akhirnya mengakui ketinggian ilmu kanuragan dan ilmu budi yang dimiliki oleh Syekh Gandiwasi, sehingga mereka berdua, Ketut Wlingi dan Patrawisa, dengan sukarela masuk ke dalam agama Islam serta menjadi cantrik di Padepokan Limbasari. Selanjutnya, Padepokan Limbasari pun semakin lama semakin berkembang pesat. Murid-muridnya semakin bertambah banyak dan ramai, sehingga membutuhkan tambahan lahan papan dan pangan. Oleh karena itu, Syekh Gandiwasi memandang perlu untuk menambah kebutuhan air sawah, maka dibuatlah saluran irigasi dan pembuatan bendungan. 2 orang murid kesayangan Syekh Gandiwasi,
yaitu Ketut Wlingi dan Patrawisa, sangatlah ahli dalam bidang pertanian. Oleh karena itu, mereka berdualah yang ditugaskan untuk memimpin proyek pembuatan bendungan dan saluran irigasi. Ketut Wlingi memimpin pembuatan saluran yang mengalirkan mata air dari Gunung Kelir dan Gunung Tukung, sedangkan Patrawisa memimpin pembuatan bendungan yang membendung Sungai Tuntung Gunung. Dalam pembangunan irigasi dan bendungan tersebut terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan salah satu murid Syekh Gandiwasi meninggal dunia, yaitu Patrawisa. Maka sebagai penghargaan atas jasanya, bendungan tersebut dinamakan dengan nama Patrawisa. Sementara saluran air yang dibuat oleh Ketut Wlingi dinamakan Kali Wlingi. Setelah selesai pembangunan bendungan Patrawisa dan saluran irigasi, maka kebutuhan papan pangan Padepokan Limbasari pun tercukupi. Hal ini membuat Padepokan Limbasari menjadi semakin maju. Sementara itu, dalam perjalanan membantu Syekh Gandiwasi menyebarkan agama Islam, Ketut Wlingi menikah dengan putri dari Syekh Gandiwasi yang bernama Siti Rumbiah. Dari pernikahannya, Ketut Wlingi menurunkan anak perempuan yang bernama Sri Wasiati, yang dalam sejarahnya hingga sekarang dikenang dan dikenal sebagai Putri Ayu Limbasari. Demikian perjalanan spiritual kami menelusuri legenda Patrawisa. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita peduli terhadap peninggalan para leluhur kita, serta dengan mengikuti perjalanan spiritual kami ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, selamat berjumpa pada perjalanan spiritual kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.